soal Gisel sama Wijin ini ya. Kalau menurut saya sih memang nggak ada garisnya perjodohan. Ya, Mbak Yu, belum terkonfirmasi sih. Iya. Tapi ada kabar bahwa Wijin dan Gisel agak renggang hubungannya. Nah, kita kalau refresh, Mbak Yu dulu pernah menerawang nggak? Atau apa yang Mbak Yu lihat dari hubungan mereka? Jadi saya pernah di 2019 di acara Insta Story, saya pernah menerawang dan beberapa media juga bertanya soal Gisel sama Wijin ini ya. Kalau menurut saya sih memang nggak ada garisnya perjodohan. Dan di sini memang kalau putus jangan pakai saya tidak kaget lagi karena memang nggak ada garisnya jodoh. Kalau mereka menikah cuma sebentar karena memang garisnya tidak ada perjodohan. Ini menerawang kacamata seorang Mbak Yu. Tapi kan apapun bisa terjadi, kuasa Tuhan. Tuhan menilai mereka layak untuk jadi suami istri bisa aja terjadi. Tapi jadi kan berbenturan dengan sifat karakter masing-masing sangat nggak ada yang ngalah gitu loh. Kalau zaman dengan saya nggak membandingkan dengan Gading lah. Karakter Gading kan orangnya bisa ngalah walaupun orangnya ceroboh, tapi dengan Wijin punya prinsip dan harus bisa dihargai oleh seorang Gisel. Giselnya sendiri juga harus bisa menilai dan memposisikan sebagai mana pasangan. Wijin seorang Gisel sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa dekat dengan satu sama lainnya, dan karena dia jalan dengan Wijin, prosesnya sudah jalani tapi kok tidak seperti keinginan dan tidak sejalan dengan hasil pemikiran, ya memang seperti itu hasilnya. Tapi memang sebelumnya ada cinta sesungguhnya di antara mereka selepas dari Gading itu. Ya ada cinta, memang udah lama, memang sudah ada cinta dan ada perasaan di situ. Tapi kan nggak segampang kita bicara dan tidak segampang Gisel menjalani semuanya kan, ternyata perlu proses dan prosesnya berliku-liku. Ini biasanya kan yang kedua itu tidak sebaik yang pertama. Biasanya seperti itu nih. Iya. Ada penyesalan nggak sih, bulir-bulir penyesalan dari seorang Gisel udah tuh kayak gini? Kayaknya dia masih punya rasa sesal gak sih pisah sama Gading karena saat dia memilih sini tidak seperti yang dia bayangkan gitu. Ya jelas penyesalan juga jelas ada. Tapi kan Gisel sudah melepaskan seorang Gading. Jadi semua untuk kembali lagi rujuk juga bisa, kemungkinan bisa. Rujuk itu lebih kuat lagi hubungan mereka. Tapi kan perlu proses lagi. Gading juga udah punya pasangan, walaupun masih berpacaran, tapi kan garisnya Gisel sama Gading sebenarnya juga perjodohan pendek, tapi bisa disatukan lagi. Jadi bisa tahu orang itu namanya jodohnya itu cerai terus bisa nikah lagi dan ketemu lagi dengan orang lama, terus nikah dulu atau terus kemudian ketemu dengan orang lama. Semua itu kan prosesnya seperti itu. Demikian juga dengan Gisel itu kan sekarang bisa sama Gading, tapi kalau Tuhan menginginkan untuk mereka untuk satu, ya tidak ada salahnya. Dan karena mereka punya anak yang luar biasa pintar, itu jadi satu penguat buat mereka untuk menikah kembali. Tapi kan jalannya mereka tidak ada arah situ saat ini karena egonya masing-masing sama-sama punya keinginan yang keras. Dan sekarang menjalani dengan Wijin sekarang memang tidak segampang yang diduga, memang ternyata juga sulit mereka menjalaninya. Ini ada isu-isu Wijin itu kan pemain basket. Iya. Playboy. Iya. Satu itu juga, selain itu juga finansial. Iya. Yang Ya karena namanya seorang pemain kan rezeki itu kan dari manapun. Kalau lagi kompetisi ya juga rame, kalau lagi seperti ini juga ya tahu sendiri lah seperti itu. Tapi kan kok namanya udah orang sayang, tidak memandang rezeki yang itu yang mereka dapatkan. Kalau sayang itu kan mereka akan mencari rezeki bareng-bareng. Namanya rezeki bisa dicari bareng-bareng. Satu sama lain sedang memperbaiki rezeki lah. Kalaupun sekarang lagi sepi, ya udah memang mereka menjalaninya. Dan kalau menjalaninya sekarang mereka nggak baik hubungannya itu karena memang satu sama lain, bukan karena soal rezeki juga. Itu nomor sekian dari hubungan yang sebenarnya memang susah disatukan. Dan zaman sekarang lagi susahnya nyari rezeki seperti ini. Siapa sih orang yang nggak ngeluh? Semua orang punya duit juga ngeluh, apalagi yang orang nggak punya duit. Sekarang ya uang itu sangat berharga. Jadi zaman sekarang tuh mau apa orang juga mikir. Kalau sekarang tuh kehidupan masing-masing pribadi masih bisa apa-apa ya itu aneh karena kondisi memang sangat-sangat sulit. Dan Wijin pun udah berusaha sebagai laki-laki dan Gisel pun berusaha sebagai seorang wanita melakukan semaksimal mungkin pasangannya. Sementara anaknya kayaknya udah deket banget sama Wijin ya Mbak ya? Iya. Udah masuk banget gitu. Namanya seorang ibu biasanya dia akan mendekatkan dulu anaknya ke seseorang pasangannya agar mendapatkan feel-nya dulu antara anak dan pasangannya. Tapi kan seperti artis lain juga ada kan mendekatkan pasangannya tapi akhirnya nggak jadi juga, malah kasihan anaknya, malah kasihan anaknya yang mencari
sosok yang dia cari kemarin itu nggak ada gitu loh. Nah kalau sekarang memang nasibnya memang nggak nyatu lagi kan, seorang Gisel sudah tahu antisipasinya seperti apa, dan Gading juga nggak diam kan, sebagai seorang bapak dia merangkul anaknya, dan seorang Gading melihat anaknya juga perkembangan kan bagus banget, dan anak itu kan pintar banget itu kan. Jadi pengobat perasaan mereka yang sedang hancur, dan pengobat Gisel yang sedang tidak baik hubungannya dengan seorang Wijin, dengan bikin Gading melihat situasi itu juga tidak mau anaknya juga terkena ampasnya. Jadi satu sama lain saling dewasa untuk bisa pertumbuhan Gempi juga akan tidak ada yang kurang gitu loh. Bayu, terakhir Bayu, mungkin kalau untuk Gisel sendiri tipe apa sih cowok kayak gimana sih nggak bisa itu dengan Gisel gitu? Ya jelas bisa merangkul Gisel, tahu keinginan Gisel, dan tahu sepak terjangnya Gisel, dan bisa merangkul Gisel apapun itu. Dan kan Gisel juga mungkin ya tadi siapa rezeki dari arah manapun, tapi kan kondisi sekarang kan harus pintar-pintar untuk mencari rezeki. Mungkin Gisel juga cari laki-laki yang mapan untuk kehidupan dia punya anak. Ya lumrah namanya seorang wanita mencari hal yang seperti itu. Jadi jangan dibesar-besarkan karena hal yang wajar, tapi kan belum ketemu jodohnya aja sama Wijin.